hilang. Pewaris yang hilang bab 26. Bab 26. Mendengar perkataan Tuan Smith yang ingin tetap merahasiakan identitas Jerry sebagai tuan muda dari keluarga William, membuat Draco merasa sangat lega. Tuan Smith berpandangan jauh dan bijaksana. Jujur saja, walaupun tuan muda masih sangat muda, namun untuk kemampuan bela dirinya saat ini sangat sedikit anak muda yang seusia dengannya mampu menjatuhkannya dalam pertarungan yang adil. Namun untuk saat ini bersembunyi dalam kegelapan adalah sesuatu yang tidak buruk. Sebelum Jerry membuat keputusan yang besar, saran saya adalah agar dia mempelajari tentang musuhnya terlebih dahulu secara detail. Karena walau bagaimanapun, dalam situasi saat ini, bisa dikatakan bahwa Jerry sangat diuntungkan. Anda dapat mengamati musuh Anda dalam keadaan ini. Sedangkan musuh Anda tidak menyadari siapa Anda sebenarnya. Jadi, manfaatkan situasi saat ini. Kumpulkan informasi secara menyeluruh tentang lawan Anda. Ketika waktunya tiba, berikan pukulan yang mematikan secara tidak terduga. Saat itu terjadi, lawan yang tidak menyangka kemungkinan akan terkejut dan mentalnya akan sedikit goyah. Biarkan dia terlena dengan kemenangan semu selama 22 tahun ini. Dengan begitu, tingkat kewaspadaan musuh akan sangat longgar. Berikan serangan ke setiap lini, persempit ruang geraknya lalu cekik sampai dia benar-benar kehabisan nafas. Dengan begitu, mereka akan kelabakan menyadari kekuatan mereka telah banyak berkurang. Setelah itu, Draco memandang ke arah Tuan Smith dan berkata, "Sebelumnya saya minta maaf Tuan. Jika saya diberi kesempatan untuk memberikan sedikit masukan." "Lanjutkan perkataanmu Draco. Saat ini aku mendengarkan," kata Tuan Smith memberikan kesempatan kepada Draco untuk melanjutkan gagasannya. "Jika Tuan ingin memindahkan seluruh aset Smith Group Company kepada Jerry, namun di saat yang sama bahwa Tuan ingin menyembunyikan identitasnya, maka saran saya adalah harus membuat beberapa rekayasa untuk mengelabui publik," kata Draco menghentikan ucapannya. "Teruskan Draco. Saya semakin berminat mendengarnya." Draco membungkukkan sedikit tubuhnya masih dengan sikap hormat lalu melanjutkan. "Maksud saya adalah, Tuan Smith berpura-pura telah menjual seluruh aset Anda di Star Hill. Perintahkan Presiden Barry untuk berpura-pura melakukan konferensi pers dan undang awak media sebanyak mungkin. Ketika berita itu menyebar, kemungkinan besar semua elit bisnis akan bertanya-tanya siapakah miliarder baru yang sanggup mengakuisisi empire kekuasaan Anda di Star Hill. Ini akan memancing harimau keluar dari sarangnya. Berita ini pasti akan membuat gempar kalangan elit di Metro City dan ketika banyak pihak ingin mengetahui siapa orang kaya yang telah mampu mengambil alih perusahaan Anda di Star Hill, maka Anda tinggal mengatakan bahwa Anda tidak memiliki kualifikasi untuk membeberkan identitas orang tersebut. Saat itu kita akan melihat pihak mana yang akan turun gunung terlebih dahulu. Saat itu terjadi, akan lebih banyak kalangan bisnis yang akan mengarahkan pandangannya ke arah Star Hill ini. Kau harus mampu mengambil kesempatan baik jika saat itu terjadi Jerry," kata Draco mengingatkan Jerry. "Itu adalah kesempatan bagimu untuk mengenal siapa lawanmu, dan juga itu adalah kesempatan bagimu untuk meluaskan pergaulan di kalangan elit bisnis di negara ini bahkan sampai ke luar negeri. Kesempatan ini juga bisa menjadi ajang pembuktian. Sebagai pendatang baru di dunia bisnis, kau harus bisa meluaskan pengaruhmu.
Ketika pengaruh yang kau miliki semakin kuat, maka ambil kesempatan ini untuk mengikis sedikit demi sedikit kekuatan yang dimiliki oleh keluarga Patrick. Tuan Smith saat ini sedang mencerna gagasan yang diutarakan oleh Draco. Jauh di dalam hatinya dia juga mempunyai pemikiran yang hampir sama. Jika dia tetap bersikeras mengisytiharkan bahwa Jerry adalah cucunya dan tuan muda dari keluarga William, maka keluarga Patrick tidak akan segan-segan menggunakan segala cara untuk menyingkirkannya. Ini karena mereka akan menganggap bahwa usaha mereka untuk memutus garis keturunan keluarga Smith dan William benar-benar belum tuntas. Dan selama kedua keluarga itu masih memiliki Jerry sebagai penerus keluarga, mereka pasti akan menganggap Jerry adalah duri dalam daging yang harus disingkirkan. Ketika itu terjadi, maka tindakan untuk melindungi Jerry tidak akan bisa membantu terlalu banyak. Setelah berpikir cukup keras, akhirnya Tuan Smith membuka suara. "Barry, dengarkan perintah dariku." Barry maju selangkah dengan sikap hormat dia berkata. Barry menunggu instruksi dari Tuan Besar. "Atur persiapan untuk besok. Segera buat pengumuman bahwa keluarga Smith telah menjual seluruh aset dan properti milik perusahaan yang berada di Star Hill. Sewa juga para buzzer untuk membanjiri laman sosial dengan berita-berita online untuk mencakup banyak orang tentang berita ini. Suruh mereka membuat berita bahwa Tuan Smith telah menjual seluruh asetnya yang berada di Star Hill kepada seorang lelaki misterius yang untuk saat ini belum mau menampakkan diri di depan publik. Suruh juga mereka membesar-besarkan tentang kekayaan yang dimiliki oleh lelaki pengusaha misterius itu. Pastikan beritanya menjadi viral agar banyak pihak yang merasa penasaran siapa sebenarnya pengusaha misterius itu. Dengan ini mereka akan menjadi penasaran dan akan mengirim mata-mata mereka untuk menyelidiki berita besar ini sekaligus mencari informasi siapa pengusaha kaya tersebut." Setelah memberikan perintah kepada Barry, Tuan Smith kini menatap Jerry sambil berkata, "Cucuku, untuk sementara ini kau jangan kembali dulu ke keluarga William. Ini bertujuan agar keselamatanmu tidak terancam. Walau bagaimanapun aku merasa curiga tentang adanya pengkhianat di dalam keluarga itu. Tapi kau jangan khawatir, aku akan mencari cara untuk mempertemukan dirimu dengan kakekmu dari pihak ayah. Tapi untuk saat ini kau harus terlebih dahulu membiasakan diri sebagai bos di sebuah perusahaan dengan nilai pasar puluhan miliar USD. Kau harus menunggu dengan sabar. Saat waktunya tiba, aku akan menjemputmu untuk bertemu dengan kakekmu Tuan William secara rahasia. Cucuku. Sebelum kita berpisah, tinggalkan informasi kontakmu agar aku bisa dengan mudah menghubungimu jika ada hal-hal yang perlu kau lakukan." Mendengar bahwa kakeknya menginginkan nomor teleponnya, Jerry hanya bisa tersipu malu-malu dan berkata, "Maafkan saya kakek. Sudah beberapa bulan ini saya tidak memiliki telepon genggam. Ini karena telepon genggam saya yang lama sudah terlalu tua dan telah rusak," kata Jerry sambil tersenyum pahit. Mendengar pengakuan yang sangat lugu dari Jerry membuat Tuan Smith merasa sangat iba melihat cucunya itu. Dalam hati dia berkata, "Cucuku yang malang. Aku tidak dapat membayangkan betapa menderitanya dirimu selama 22 tahun ini. Percayalah bahwa aku kakekmu ini akan menebus semua penderitaan yang kau alami selama ini. Aku akan mengejar ketertinggalan ini dan akan aku pastikan bahwa sebentar lagi kau akan menjadi raja di Star Hill ini." "Oh baiklah.
Tidak apa-apa jika kau tidak memiliki telepon genggam. Besok Barry akan mengurus semua keperluanmu. Setelah itu Tuan Smith menatap Draco. Menepuk pundaknya dan berkata, "Sudah saatnya kau keluar dari tempat persembunyianmu ini. Seekor singa sepertimu tidak pantas berasa di kandang domba seperti ini. Walau bagaimanapun kau telah mengurus dan membesarkan Jerry dengan susah payah. Dengan ini aku sebagai kakek secara pribadi mengucapkan ribuan terima kasih kepadamu. Kau tidak perlu lagi merasa bersalah atas apa yang menimpa menantuku Wilson. Kau telah menebusnya dengan sangat baik. Sebagai bentuk dari rasa terima kasihku kepadamu maka terimalah penghormatan dariku." Setelah selesai berbicara, Tuan Smith langsung mengepalkan tinju dan ditutup dengan tangan kiri. Orang tua itu lalu membungkuk di hadapan Draco. Draco yang melihat adegan ini merasa terkejut bukan main. Dia lalu buru-buru menghalangi Tuan Smith untuk melakukan tindakan seperti itu. Tuan. Jangan lakukan itu. Sumpah demi ibuku jangan lakukan itu Tuan. Bagaimana seorang yang kasar dan rendah seperti saya dapat menerima perlakuan seperti ini dari seorang yang sangat dihormati oleh majikan saya? Ini terlalu besar bagi saya Tuan. Kata Draco tergagap. Saya melakukan semua ini atas dasar sukarela. Bagaimanapun Tuan Wilson adalah dermawan bagi saya. Jika bukan karena kebaikannya, maka sejak dari kecil selembar nyawa saya ini tentu sudah lama terpisah dari raga ini. Selain itu, dulu aku memiliki seorang istri yang entah bagaimana nasibnya. Aku berpikir bahwa dia sudah meninggal. Namun yang jelas saat itu dia tengah mengandung anak kami. Andai anakku itu lahir, pasti saat ini usianya sama dengan Jerry. Saya minta maaf atas kelancanganku yang dengan tidak tahu diri berani menganggap Jerry adalah anakku sendiri. Maafkan saya yang hina ini Tuan. Kata Draco berurai air mata. Jerry buru-buru memeluk Draco. Dia tidak tahan melihat ayah angkatnya itu terus-terusan merendah di hadapan kakeknya. Saat ini Jerry dengan tegas berkata, "Ayah, siapapun aku dan apapun statusku saat ini, aku tetaplah anakmu. Anak malang yang kau selamatkan sejak usia 8 tahun. Anak yang telah kau rawat dan kau didik dengan sangat baik. Aku adalah Jerry-mu. Sampai kapanpun aku tetap Jerry-mu." Draco dan Jerry berpelukan sambil menangis. Saat ini suasana kembali diliputi keharuan. Semua yang ada di ruangan kecil itu kembali ikut menangis terbawa perasaan oleh adegan di depan mata mereka. Namun tiba-tiba Draco melepaskan pelukannya ke tubuh Jerry dan berkata, "Jerry, aku akan segera meninggalkan rumah ini." Setelah berkata demikian, Draco memandang ke arah Syam. "Bagaimana menurutmu Tuan Syam?" Syam mengangguk samar dan berkata, "Memang benar Tuan Draco. Anda memang harus cepat-cepat keluar dari tempat ini. Sejujurnya aku katakan bahwa bukan hanya kami yang berusaha untuk menemukan keberadaan kalian. Ada pihak lain yang juga mempunyai misi yang sama dengan kami. Dari keluarga William mungkin memiliki harapan dan tujuan yang sama dengan kami. Namun berbeda dengan keluarga Patrick. Ini aku katakan karena kami telah membereskan mereka dengan cara menjebak mereka. Saat ini mereka ada di tangan Ronald dan mungkin sudah dibereskan." Kata Tuan Syam bersungguh-sungguh lalu melanjutkan. "Jika kau tetap berada di sini sampai besok,
kemungkinan salah satu dari mereka akan menemukan keberadaanmu. Mendengar pengakuan dari Syam, Draco mengangguk. Baiklah. Untuk ini, kau Jerry, segeralah kembali ke asramamu. Dan aku akan segera keluar dari kawasan kumuh ini. Bila waktunya telah tiba, aku akan memberimu kabar. Setelah kata sepakat disetujui oleh semua yang ada di situ, Draco segera melangkah menuju lemari. Dia mengeluarkan sebuah kotak katu dari lemari. Membuka kotak itu dan mengeluarkan isinya. Kini di tangan Draco telah terlihat sepasang pakaian berwarna hitam pekat. Sebilah pedang lentur yang bisa dililitkan ke pinggang dan sepasang sepatu hitam ala ninja yang ujungnya terdapat sebilah pisau yang sewaktu-waktu jika terdesak dapat digunakan sebagai senjata serta beberapa alat senjata lempar lainnya. Draco segera masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Tak lama kemudian dia keluar dan kini semua orang merasa keheranan melihat perubahan yang sangat drastis pada diri Draco. Kecuali Syam, yang lain semua seperti melihat seorang master seni bela diri tingkat atas. Syam yang pernah bentrok dengan Draco segera menghampiri dan berkata, "Draco, sang penguasa kegelapan telah kembali. Selamat terlahir kembali ke dunia ini," kata Syam sambil menepuk-nepuk pundak Draco. Mendengar perkataan Syam, Draco hanya tersenyum masam dan berkata, "Syam, kau terlalu memuji. Aku masih dapat dengan jelas merasakan sakit saat kau meninju wajahku. Itu sangat menyakitkan," kata Draco berterus terang. "Ah. Kau juga sama. Aku masih dapat merasakan dengan jelas rasa sakit di pinggangku saat menerima tendanganmu waktu itu. Itu terlalu keras yang pernah aku rasakan," kata Syam tersenyum pahit. Lalu mereka berdua saling berangkulan bergandengan tangan dan melompat-lompat seperti anak kecil. Mereka berdua lalu tertawa terbahak-bahak. Kontan saja suasana haru dan sedih yang tadi tercipta berubah dengan sangat cepat oleh tingkah mereka berdua ini. Melihat kejadian spontan yang mereka lakukan membuat semua orang yang ada di tempat itu saling bertukar pandang dan sama-sama tertawa melihat tingkah mereka. Untuk Barry dan Tuan Smith, mereka sangat mengenal siapa Tuan Syam ini dan juga sangat faham watak Draco. Mereka adalah orang-orang yang sangat disegani di bidangnya masing-masing. Untuk Syam misalnya, dia adalah seorang yang sangat dingin. Hampir tidak pernah tertawa. Bahkan untuk melihat senyum di wajahnya saja bagaikan menanti hujan di tengah kemarau. Hal yang sama juga ada pada diri Draco. Pada masa puncaknya, memandang wajahnya pun orang akan segera kencing di celana. Wajahnya sangat bengis. Tatapan mata yang tidak memiliki ekspresi bahkan ketika sedang tersenyum pun ada garis kematian yang bisa dilihat dari wajahnya. Tapi semua itu nampak berubah ketika kedua orang ini bertemu. Walau di antara mereka pernah terlibat bentrok, namun mereka sama-sama tahu bahwa mereka berada di posisi yang tidak bisa disalahkan. Ini karena sebagai agen dari pemerintah, Syam hanya menjalankan tugasnya dengan baik. Di pihak Draco pun sama. Dia sebagai orang yang dikambing hitamkan hanya membela diri dari serangan orang-orang yang memfitnah dirinya. Setelah mengetahui dengan jelas apa yang terjadi dengan Draco, Syam pun memutuskan untuk berdamai dan melepaskan Draco. Jadi, tidak heran jika saat ini mereka berdua seperti anak kecil yang telah lama tidak bertemu dan merasa senang dengan pertemuan itu. Bersambung. Episode sebelumnya. Pewaris yang hilang bab 25.
Episode berikutnya. Pewaris yang hilang bab 27. Pewaris yang hilang. Pewaris yang hilang bab 27. Bab 27. Jerry seakan tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya melihat penampilan Draco yang berubah total. Dia saat ini terlihat lebih gagah dan lebih muda. Sama sekali tidak tersisa penampilan orang yang terlihat seperti penyakitan dan compang camping seperti belum lama tadi. Kini yang dia lihat adalah Draco yang semasa jayanya pernah menguasai dunia bawah tanah Metro City. Kali ini Syam melepaskan rangkulannya pada Draco dan berkata, "Baiklah Draco, kita sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Mari kita tinggalkan tempat ini secara terpisah. Jangan lupa untuk mengabari karena walau bagaimanapun kita akan bekerja untuk Tuan yang sama mulai saat ini. Hanya saja cara kita yang berbeda." Draco mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Syam. "Aku juga berharap agar kita bisa bahu-membahu untuk Tuan muda kita. Mari kita terus menjaga hubungan di masa depan," kata Draco. Syam hanya mengangguk. Lalu mereka berdua melangkah menghampiri Tuan Smith. "Tuan, waktunya telah tiba. Mari kita tinggalkan tempat ini." Tuan Smith setuju dan mengangguk. "Baiklah. Kita memang harus segera meninggalkan tempat ini secepatnya," kata Tuan Smith sambil mengembalikan kalung liontin kepada Jerry. "Jerry, kau harus segera kembali ke asrama dan jangan pernah ke sini lagi. Setelah malam ini kau tidak boleh mengatakan bahwa kau pernah tinggal di rumah ini. Anggap itu tidak pernah terjadi dan jaga dirimu baik-baik. Barry adalah orang yang aku tugaskan di sini untuk melayanimu. Jika ada apa-apa yang ingin kau lakukan, jika membutuhkan bantuan Barry, kau tinggal mengatakan saja dan dia akan melakukannya." Jerry mengangguk. "Terima kasih. Kakek jangan khawatir. Aku pasti akan baik-baik saja." Tuan Smith tersenyum puas. Dia mengangguk-anggukkan kepalanya berulang kali. Menepuk pundak Jerry dan berlalu pergi meninggalkan cucunya itu. Setelah Tuan Smith meninggalkan rumah reot itu, Barry segera menghampiri Jerry. Dengan hormat lalu berkata, "Tuan muda, Tuan besar telah menugaskan kepada saya untuk mengurus segala keperluan Anda." Setelah berkata demikian, Barry segera mengeluarkan kartu Black Gold Citibank, lalu menyerahkannya kepada Jerry. "Tuan muda, di dalam kartu ini ada 5 miliar dolar. Anda dapat menggunakannya dengan transaksi paling kecil adalah 50.000. Kata Barry sambil menyerahkan kartu tersebut ke tangan Jerry. Mendengar minimal transaksi adalah 50.000, Jerry sangat terkejut. Baginya itu terlalu besar. Bagaimana dia akan menghabiskan uang sebanyak itu? Baginya untuk biaya keperluan hidupnya sehari-hari paling banyak dia menghabiskan hanya dalam kisaran 500 sampai 1.000 dolar saja per bulannya. Untuk memegang kartu VIP Black Gold sama sekali tidak pernah terlintas dalam benaknya selama ini. Apalagi untuk minimal penarikan adalah 50.000 dan itu adalah yang paling terkecil. Jerry tidak pernah memegang uang tunai sebanyak itu. Lalu bagaimana dia bisa melakukan penarikan dalam jumlah yang paling terkecil adalah sebanyak 50.000? Saat ini Jerry menatap Barry seperti tidak percaya. Di tangannya kini terdapat sekeping kartu bank eksklusif dan dia tidak pernah menyentuhnya dalam hidup ini. Apakah ini bukan mimpi? Melihat Jerry yang tertegun seperti orang bodoh, Barry buru-buru berkata, "Tuan muda,
Anda jangan kaget. Bagi Tuan Besar, uang yang ada dalam kartu ini tak lebih dari setetes air di dalam ember besar. Apakah Anda tahu berapa nilai pasar perusahaan Smith Group yang ada di Star Hill ini? Itu tidak kurang dari 10 miliar USD. Dan itu akan segera menjadi milik Anda mulai besok. Kata Barry sedikit pun tanpa rasa bangga. Lalu dia melanjutkan. Tuan muda, jika Anda mampu menghabiskan semua isi dalam kartu ini untuk 1 hari pun tidak akan membuat keluarga Smith mengalami kebangkrutan. Kata Barry sambil tersenyum. Mendengar perkataan Barry barusan, nafas Jerry mendadak berhenti sejenak. Gila. Ini benar-benar gila. Kekayaan apa yang dimiliki oleh kakek sampai 5 miliar dolar tidak menjadi masalah andai aku menghabiskannya selama sehari. Aku bisa gila memikirkan semua ini. Apa-apaan? Menghabiskan 5 miliar. Aku bahkan tidak pernah berpikir untuk menghabiskan 100 dolar sehari. Ah, yang benar saja. Kata Jerry dalam hati. Saat ini Jerry tidak lagi mampu menyembunyikan keterkejutannya, dia kemudian berkata. Barry, apa Anda tidak bercanda? Bagaimana aku bisa menghabiskan uang 5 miliar dalam sehari? Bukankah ini tidak wajar? Tanya Jerry sambil menatap tidak percaya ke arah Barry. Melihat ekspresi tolol di wajah Jerry, membuat Barry ingin tertawa. Namun bagaimanapun dia dapat memaklumi mengapa Jerry seperti itu. Ini tak lain karena selama ini Jerry telah hidup dalam kemiskinan sejak dia tumbuh dewasa. Andai aja Jerry dibesarkan dalam keluarga William atau Smith, pastilah Jerry tidak akan merasa wah terhadap uang sebesar ini. Lingkungan yang miskin telah membentuk karakter Jerry. Barry berpendapat bahwa kerendahan hati seperti ini sangat diperlukan oleh generasi kaya raya seperti Jerry. Betapa dalam setiap kejadian mengandung banyak hikmah yang tersembunyi. Tuan muda, mulai besok, Anda harus membiasakan diri sebagai tuan muda yang kaya raya. Saya yakin ketika Anda bergaul dengan orang-orang dari golongan yang kaya, Anda pasti akan mengerti betapa uang 50.000 dalam sekali transaksi adalah sangat sedikit. Tuan muda, mulailah hidup dengan penuh gaya mulai esok. Anda bisa membeli pakaian mahal, jam tangan mahal, sepatu yang mahal dan setiap hari mengendarai mobil sport Lamborghini atau Bugatti. Itu adalah hal yang wajar bagi mereka yang memiliki latar belakang yang kaya raya, dan Anda juga termasuk di antara mereka yang bisa melakukan hal seperti yang saya katakan tadi semudah membalikkan telapak tangan. Ketika Anda butuh sesuatu, petikkan jari Anda maka saya akan membeli seluruh Star Hill ini untuk Anda. Kata Barry sambil membusungkan dada. Mendengar apa yang dikatakan Barry, Jerry perlahan menggeleng dan berkata, Barry, untuk saat ini aku tidak memerlukan kartu hitam pekat ini dalam waktu dekat. Sekarang berikan aku satu kartu yang bisa menarik uang minimal penarikan 100 dolar. Aku ingin menggunakan kartu itu untuk keperluan sehari-hari. Kau tahu aku tidak biasa memegang uang tunai sampai 50.000. Menurutmu akan aku kemanakan uang itu? Setiap hari aku hanya akan ke kantin makan nasi dengan sayur dan ikan. Itu tidak lebih dari 5 dolar. Menurutmu, bagaimana aku bisa menyembunyikan identitasku? Kalau begitu caranya, cepat atau lambat orang-orang dari keluarga Patrick akan memburuku. Tuan muda. Yang harus Anda rahasiakan adalah nama belakang Anda. Bukan kekayaan Anda. Tapi baiklah.
Jika Anda menginginkan yang lebih biasa dipakai oleh kebanyakan orang awam, maka saya akan memberi Anda sebuah kartu lagi. Ini adalah kartu American Express. Anda bisa menggunakannya untuk keperluan keseharian Anda. Di dalamnya ada $1 juta. Kata Barry sambil mengulurkan sebuah kartu bank. Oh ya, Tuan Muda. Kata Sandy di kedua kartu ini adalah tanggal lahir Anda. Anda akan dapat menggunakan kartu ini mulai esok. Jerry mengulurkan tangannya, mengambil kartu tersebut dan berkata, Tuan Barry, terima kasih atas kerja kerasmu. Ah, Tuan Muda terlalu sungkan. Oh ya Tuan Muda. Sebaiknya kita harus segera meninggalkan tempat ini. Kita harus berpisah di sini sekarang. Anda harus mencari taksi untuk kembali ke asrama. Bukannya saya tidak mau mengantarkan Anda. Akan tetapi demi kebaikan Anda, sebaiknya saya tidak melakukan itu. Kata Barry sedikit menyesal. Kalau begitu, kita berpisah di sini Tuan Barry. Aku akan segera pergi untuk mencari taksi. Tuan Barry berjalanlah mengikuti gang sebelah sana dan aku akan mengikuti gang sebelah sini untuk meninggalkan tempat ini. Baiklah Tuan Muda. Jika begitu, harap jaga keselamatan Anda. Pesan Barry kepada Tuan Mudanya itu. Jerry tersenyum, mengangguk dan segera melangkahkan kakinya meninggalkan rumah yang selama 14 tahun ini telah memberikan perlindungan dari hujan dan terik matahari. Saat ini dia sama sekali tidak melihat Draco, Sham dan kakeknya. Dia sedikit kecewa karena Draco telah pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk sekedar berpamitan kepadanya. Dia sangat tahu dalam hatinya setelah ini pasti akan sulit untuk menemukan Draco. Barry yang baru saja akan pergi segera menepuk bahu Jerry. Tuan Muda, Anda jangan kecewa. Bagaimanapun semua ini dia lakukan demi kebaikan Anda juga. Anda harus lebih bisa menyesuaikan keadaan dan mengamati setiap peluang. Biasakan diri Anda. Karena jalan panjang di depan akan semakin sulit dan tak terkendali. Kuatkan semangat, bulatkan tekad. Kata Barry mencoba membujuk hati Jerry agar tidak terlalu merasa kehilangan. Jerry hanya mengangguk. Baiklah Pak Barry. Mari kita berpisah di sini. Silahkan Tuan Muda. Oh ya. Besok akan ada seseorang yang akan saya suruh untuk memberikan Anda telepon genggam. Ini agar kita mudah untuk saling berhubungan. Saya akan memasukkan beberapa nomor seperti Tuan Besar, Sham, Ronald dan beberapa staf lainnya untuk mempermudah Anda melakukan panggilan jika Anda membutuhkan sesuatu. Perintahkan saja salah satu dari kami, maka kami akan melaksanakan semua perintah Anda. Sekali lagi terima kasih Pak Barry. Barry mengangguk dan sedikit membungkuk hormat sebelum melangkah pergi lalu hilang di balik sebuah lorong gang menuju ke jalan besar. Jerry melangkah perlahan menelusuri lorong yang biasa dia lalui ketika dia akan pulang ke rumah untuk mengunjungi ayah angkatnya. Berpikir kembali ke belakang, Jerry masih juga dibuat pusing oleh pergantian peristiwa yang begitu cepat dalam hidupnya. Baru tadi pagi dia masih gotong royong bersama teman seasrama dengannya. Mengunjungi makam keluarga Yosef, dan kembali ke rumah untuk menjenguk ayah angkatnya. Hal-hal di luar nalar begitu saja terjadi. Tuhan, apakah ini benar-benar nyata? Saat ini gejolak di dalam hari Jerry benar-benar campur aduk. Bagaimana tidak? Antara sedih, marah, dendam, gembira, gelisah, dan tak percaya semua tumpah menjadi satu dalam hatinya.
Dia bahagia karena mengetahui dia adalah generasi muda yang kaya raya. Di sisi lain dia marah karena mengetahui bahwa keluarganya berantakan karena ulah dari orang-orang yang tamak akan kekayaan. Dia juga merasa berat hati untuk meninggalkan rumah yang selama 14 tahun ini telah menjadi pelindung dari panas dan hujan. Berpikir sampai di situ membuat Jerry menghentikan langkah kakinya. Dia segera memutar badannya berjalan kembali di balik kegelapan lorong gang sempit itu dan terduduk lesu menatap ke arah rumah reot yang selama ini dianggap olehnya sebagai istana itu. Terbayang dalam ingatannya bagaimana dia menarik ujung baju Draco karena takut ditinggal dan membawanya memasuki kawasan kumuh ini. Saat itu baginya rumah Draco jauh lebih baik daripada harus menjadi gelandangan yang merayau dari satu rumah penduduk ke rumah penduduk lainnya hanya demi meminta sesuatu yang bisa dia makan. Betapa terhina dia saat itu ketika tubuh mungilnya ditolak kesana kemari, dimarahi, dihina bahkan dipukul. Ketika itu, pilihan mati bagi Jerry mungkin adalah yang terbaik agar segera lepas dari penderitaan itu. Jerry kecil berpikir jika dia mati maka dia akan segera bertemu dengan keluarga Yosef yang sangat menyayanginya. Dia menangis sehajadi-jadinya ketika memikirkan pengorbanan dan penderitaan yang dialami oleh keluarga Yosef demi untuk melindungi dirinya. Dia dapat membayangkan walaupun Yosef dan Bibi Lina hanya seorang pembantu di rumah ayahnya, namun bisa dipastikan bahwa Yosef tidak pernah mengalami penderitaan seperti itu dalam 8 tahun belakangan ini. Ini semua karena dirinya. Menjadi kuli upahan menggarap kebun milik orang lain, belum lagi dia harus bolak-balik menyembunyikan Jerry dari kejaran orang-orang yang menginginkan kematiannya. Semua itu dijalani dengan ikhlas oleh Pak Yosef dan Bibi Lina. Jerry masih memandang dengan tatapan sedih ke arah rumah usang itu. Hatinya benar-benar tidak rela untuk meninggalkannya. Keluarga Patrick harus membayar semua ini. Percayalah bahwa aku akan membalas tuntas harga nyawa ayahku, Paman Yosef dan penderitaan ayah angkat. Sedikit demi sedikit aku akan mengikis dominasi kalian di dunia bisnis sampai kalian merasakan bahwa dunia ini terlalu sempit untuk menampung kalian. Jerry memasukkan tangannya ke dalam saku, mengeluarkan 2 kartu bank dan menggenggamnya kuat-kuat. Ini adalah langkah awal bagiku. Selama ini aku telah dihina dan direndahkan oleh mereka. Apakah setelah ini ada yang berani mengintimidasiku lagi? Tapi tidak, jika aku membalas kejahatan mereka dengan kejahatan pula, maka apa bedanya aku dengan mereka? Jerry mengepalkan tinjunya. Memandang kembali ke arah rumahnya dan berkata dalam hati. Aku pamit. Suatu saat nanti aku akan kembali lagi ke sini membawa perubahan bagi kawasan kumuh ini. Tunggulah Hill Street, saatnya akan tiba. Jerry bangkit dari duduknya. Kini dia memutar badan dan melangkah menelusuri lorong gelap itu untuk menunggu taksi yang lewat. Sekilas ekor matanya menangkap beberapa bayangan hitam mengikuti dirinya dari jarak yang tertentu. Dia tidak heran karena dia tahu itu adalah anak buah Tuan Syam yang ditugaskan untuk mengamati keadaan. Tuan Syam benar-benar teliti dan cermat dalam melakukan suatu pekerjaan. Gumam Jerry. Saat ini Jerry telah sampai di halte bus. Dia melirik ke arah jam dan melihat tepat pukul 9 malam. Ini membuat Jerry mengeluh di dalam hati. Pasti dia akan ditanya jika kembali sampai selarut ini oleh kepala asrama. Ah! Itu urusan nanti.
Yang terpenting adalah segera mencari taksi dan segera pergi meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Bersambung. Episode sebelumnya. Pewaris yang hilang bab 26. Episode berikutnya. Pewaris yang hilang bab 28. Hilang bab 28. Bab 28. Taksi itu memperlambat lajunya. Taksi itu Bab 2. Pewaris. Pewaris yang hilang. Pewaris yang hilang bab 28. Bab 28. Taksi itu memperlambat lajunya dan berhenti di depan pintu gerbang universitas. Universitas ini dikenal dengan nama Golden University, salah satu universitas elit di kalangan mahasiswa generasi kaya di Star Hill. Rata-rata mahasiswa yang belajar di sini adalah anak-anak pengusaha menengah ke atas. Adapun mahasiswa yang belajar di sini dari golongan menengah ke bawah bisa dihitung dengan jari. Selain tenaga pengajar yang benar-benar mumpuni di bidangnya, para mahasiswa yang lahir dari universitas ini juga sebagian besar telah sukses di bidangnya masing-masing. Jadi, tidak heran jika universitas ini menjadi antara 5 universitas terbaik di negara ini. Banyak pengusaha, dokter dan pengacara top lahir dari Golden University. Jadi, tidak heran jika mereka menjadikan Golden University sebagai tujuan untuk menyambung pendidikan jenjang tinggi mereka. Bisa dikatakan jika Anda lulus sebagai mahasiswa dari kampus ini, maka akan banyak perusahaan yang akan bersedia merekrut Anda sesuai dengan keahlian masing-masing. Dari segi reputasi, jangan diragukan lagi. Ini karena untuk menjadi mahasiswa di sini, Anda setidaknya harus memiliki nilai kelulusan yang tinggi dari sekolah menengah atas sebelumnya. Setelah taksi itu berhenti di bahu jalan, seorang pemuda yang tampan memiliki potongan badan yang sedang keluar dari taksi. Dia menghampiri sang supir, mengucapkan terima kasih lalu melangkah pergi menuju pos security. Setelah agak lama bersoal jawab dengan security itu, akhirnya pemuda tadi diizinkan untuk masuk. Ini karena saat ini sudah tepat pukul 11 malam. Jadi, wajar jika security itu menanyakan ini dan itu kepada mahasiswa yang tinggal di asrama. Selain untuk mendisiplinkan mereka, ini juga bertujuan untuk kebaikan mereka. Karena walau bagaimanapun, untuk mengikuti mata kuliah di keesokan harinya, seorang mahasiswa harus cukup istirahat. Jika tidak ada alasan yang tepat, bisa jadi setiap mahasiswa yang tidak mengikuti peraturan akan dipanggil ke kantor kepala kampus. Jika ini terjadi, maka akan ada hukuman yang menanti dan itu pasti sesuatu yang tidak mengenakan. Pemuda itu berjalan melewati pintu gerbang yang baru saja dibuka oleh pas security tadi. Sebelum melewati penjaga itu, pemuda tadi memberi hormat sedikit lalu bergegas pergi menuju asrama tempat dia dan teman-temannya tinggal. Pemuda itu segera menaiki tangga menuju ke lantai 2. Dia berjalan menyusuri lorong dan berhenti di salah satu pintu. Dia mengetuk pintu dan memanggil, "Ryan, Daniel. Apakah kalian di dalam? Buka pintu ini. Aku hendak masuk," kata pemuda yang baru tiba itu. Tak lama kemudian terdengar suara langkah menghampiri pintu dan bertanya, "Siapa di luar?" "Ini aku, Jerry. Cepatlah buka pintu ini. Aku ingin masuk dan beristirahat," kata pemuda itu dari luar yang ternyata Jerry adanya. Orang yang ada di dalam segera membukakan pintu.
Setelah dia melihat siapa yang berdiri di luar, dia segera mengajukan pertanyaan layaknya seorang kakek kepada cucu kesayangannya. "Jerry, kemana saja kamu hari ini? Mengapa begitu larut baru kembali?" tanya seorang lelaki yang sebaya dengan Jerry dari dalam. "Panjang ceritanya. Aku akan masuk dulu. Minggir kamu," kata Jerry sambil mencubit sesuatu di bagian dada pemuda itu. "Wadaw! Set! Setaan saktigat setaan!" teriak lelaki yang sebaya dengannya yang tadi membukakan pintu untuknya. Jerry hanya acuh tak acuh ketika sebuah bantal terbang menghantam kepalanya. Dia menoleh dan tersenyum melihat Ryan mengerangnya dengan sebuah bantal. "Daniel, bisa ulangi pertanyaanmu yang tadi?" kata Jerry acuh tak acuh. Sedikit pun dia tidak merasa bersalah melihat Daniel yang meringis kesakitan. Daniel yang ditanya hanya mendengus saja. Melihat tampangnya yang cemberut seperti kakek-kakek kehilangan gigi palsu, Ryan dan Jerry tidak tahan untuk menahan tawa terlalu lama. Setelah itu ruangan itu pecah oleh gelak tawa mereka. Jerry menghentikan tawanya ketika dia merasa ada sesuatu yang salah di ruangan itu. Dia mengerutkan keningnya memandang ke sekeliling dan bertanya, "Ryan? Daniel, di mana Rico? Apakah dia belum kembali dari tadi pagi?" Mendengar pertanyaan Jerry, mereka berdua hanya menggeleng lesu. "Jerry, aku tidak tahu kemana Rico pergi dan apa yang terjadi dengannya. Kamu sendiri tahu bahwa sejak pagi sekali dia telah pergi dan sampai sekarang dia belum juga kembali. Aku takut telah terjadi sesuatu kepadanya. Apakah kalian sudah berusaha menemukan keberadaannya?" tanya Jerry memandang ke arah kedua sahabatnya itu. "Kami telah berusaha mencarinya ke tempat-tempat yang biasa dijadikannya sebagai tempat nongkrong dan bertanya ke beberapa teman yang lain. Tapi mereka tidak melihat keberadaan Rico," kata Ryan. "Kau tahu bahwa kami juga sepertimu. Merasa khawatir. Lihat saja kalau dia kembali nanti. Aku pasti akan memarahinya," kata Daniel merengut. "Dan kamu Jerry, dari mana saja sampai selarut ini baru kembali?" tanya Daniel sambil meraih bantal dan siap untuk menyerang Jerry. Jerry mengangkat tangannya sebagai bentuk perlindungan diri dan berkata, "Seperti yang kalian ketahui, setelah kita selesai gotong royong, aku segera pergi ke New Village untuk mengunjungi makam orang tua asuhku. Setelah itu aku langsung ke Hill Street mengunjungi ayah angkatku. Sebenarnya aku akan kembali sekitar jam 8. Namun ada beberapa hal yang harus aku selesaikan hingga ya. Sampai selarut ini aku baru bisa kembali," kata Jerry menghela nafas dalam-dalam. Mendengarkan penjelasan dari Jerry, mereka berdua menganggukkan kepala secara bersamaan. Namun belum salah satu dari mereka membuka suara, pintu kembali diketuk dari luar. Dan terdengar satu suara yang sangat mereka kenal meminta mereka membukakan pintu. Itu pasti Rico," kata Ryan segera beranjak menghampiri pintu. Benar saja. Ketika pintu terbuka, nampak seseorang berdiri di luar dengan raut wajah yang sangat kelelahan. Daniel segera melompat dari kursi tempat dia duduk. Berjalan keluar dan langsung meninju dada Rico. "Dari mana saja kau Rico? Tidak memberi kabar dan membuat kami berkeliling kampus mencarimu," tanya Daniel dengan wajah merengut. Melihat Rico dimarahi oleh Daniel, Jerry segera menarik tangan Rico untuk segera masuk dan mempersilahkannya duduk. "Ceritakan Rico. Dari mana saja kamu?
Kau tahu bahwa Ryan dan Daniel sangat mengkhawatirkan dirimu, kata Jerry. Rico hanya menarik nafas berat. Lama juga dia terdiam membuat ketiga sahabatnya itu saling bertukar pandang. Maafkan aku karena telah membuat kalian khawatir. Ini memang salahku. Semalam aku mendapat kabar dari ayahku bahwa ibuku sedang dirawat di rumah sakit rakyat Country Home. Saat itu aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Hingga aku memutuskan untuk segera mengunjungi rumah sakit pagi-pagi sekali. Aku melihat bahwa kalian masih tertidur dengan lelap. Aku tidak tega membangunkan kalian. Jadi, aku hanya bisa pergi tanpa memberitahu kalian. Maafkan aku. Kamu punya handphone. Lalu, mengapa tidak mengabari kami? Kata Daniel menginginkan penjelasan. Sekali lagi, ini adalah salahku. Aku tidak ingin membuat kalian ikut-ikutan mengkhawatirkanku. Walau bagaimanapun, ini adalah masalahku sendiri. Kata Rico sambil tertunduk. Kamu salah Rico. Apa gunanya sekian lama kita bersahabat? Apa kau kira kami ini hanya sahabat di saat senang? Jika kau berpikir begitu tentang kami, maka kau tak layak dijadikan sebagai sahabat oleh kami. Kata Daniel lagi. Aku tahu masalah yang kau hadapi sangat berat Rico. Mungkin kau beranggapan bahwa kami tidak akan bisa memberikan bantuan. Tapi satu hal yang harus kau ketahui bahwa kami siap mendengarkan segala keluhanmu. Mungkin dengan begitu kau akan sedikit merasa lega. Kata Ryan sambil menepuk pundak Rico. Mendengar kata-kata dari sahabatnya itu, Rico tersedak. Lalu dia dengan keras menamparkan wajahnya sendiri dan menangis seperti anak kecil. Aku salah. Aku bersalah kepada kalian. Mohon maafkan aku. Jerry mengelus pundak Rico dan berkata, Rico, penyakit apa yang diderita oleh ibumu? Apakah ada sesuatu yang bisa kami lakukan untuk membantu meringankan bebanmu? Tanya Jerry dengan tulus. Wajar jika Jerry bertanya seperti ini. Walau bagaimanapun, dia berbeda dengan Jerry yang dulu. Saat ini dia adalah tuan muda yang kaya raya. Memiliki uang yang banyak di dalam kartu bank miliknya. Menjadi pemilik sebuah perusahaan terbesar di Star Hill dengan nilai pasar lebih dari 10 miliar dolar USD. Baginya, inilah kesempatan untuk membantu kesusahan yang dialami oleh sahabatnya itu. Dokter berkata bahwa ibuku mengidap penyakit gagal ginjal. Dia harus menjalani transplantasi ginjal secepat mungkin jika ingin dia tetap hidup. Ayahku akan menjual seluruh aset keluarga milik kami yang ada di Country Home untuk membiayai operasi yang akan dilakukan dan menemukan pendonor yang tepat. Bagi ayahku itu tidak masalah asalkan ibuku dapat segera sembuh seperti sedia kala. Daniel, orang yang paling cerewet dan paling dituakan di antara mereka tertegun mendengar pengakuan dari Rico. Dia tidak menduga beban yang diderita Rico seberat itu. Dalam hatinya dia sangat menyesal telah berlaku kasar kepada sahabatnya itu. Dia juga ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh Rico. Andai dia berada di posisi Rico saat ini, mungkin dia akan lebih parah dari keadaan Rico saat ini. Dia segera menghampiri Rico. Memegang pipi Rico dan berkata dengan tegas. Aku yang salah karena terburu-buru memarahimu. Percayalah bahwa kami akan jatuh dan bangkit bersama denganmu. Kata Daniel bersungguh-sungguh. Rico terharu dengan kata-kata Daniel barusan. Dia semakin tersedak. Bagaimana tidak, para sahabatnya ini benar-benar melebihi saudara baginya.
Siapapun yang merasakan apa yang dirasakan oleh Rico saat ini akan merasa bersyukur karena memiliki teman seperti yang dia miliki saat ini. Karena mencari teman yang mau berbagi kesusahan itu adanya hanya satu dalam sejuta. Itu pun kalau ada. Banyak teman yang hanya akan berteman ketika kita tertawa. Ketika kita kaya. Ketika kita jaya. Namun di saat Anda benar-benar terpuruk dan terjatuh, Anda akan tahu siapa teman dan sahabat itu sesungguhnya. Rico, bagaimana dengan usaha ayahmu yang akan menjual seluruh harta benda milik keluargamu? Apakah sudah ada peminat yang akan membeli? Tanya Jerry. Rico hanya menggelengkan kepalanya dengan lemah. Untuk saat ini belum. Tadi ayahku menelepon, berkata bahwa ada orang kaya yang berminat. Namun mereka tahu kesulitan yang dihadapi oleh keluargaku. Jadi, mereka menawarkan dengan harga yang sangat rendah. Ini membuat keluargaku kembali mengalami kebuntuan. Rico, tadi siang aku menyelamatkan seorang anak kecil yang hampir ditabrak sepeda motor di New Village. Setelah itu aku ketahui bahwa anak itu adalah anak seorang pengusaha kaya di Star Hill ini. Orang tua anak itu sangat berterima kasih kepadaku dan akan memenuhi satu permintaan. Aku menolaknya karena aku tidak memiliki permintaan yang khusus. Tapi aku berubah pikiran setelah mendengar kesulitan yang sedang kau hadapi. Tunggulah sampai besok petang. Aku akan segera menghubungi orang kaya itu untuk membeli aset keluargamu dengan harga tinggi. Dan kau segera hubungi ayahmu untuk tidak terburu-buru melepasnya kepada orang lain sebelum petang esok. Kata Jerry bersungguh-sungguh. Dalam hatinya dia terpaksa sedikit berbohong tentang orang kaya yang anaknya telah dia selamatkan. Semua kebohongan ini dia lakukan agar Rico tidak terlalu merasa direndahkan, dan juga andai dia mengatakan bahwa dia bisa membayar seluruh ongkos perawatan ibunya, maka ketiga sahabatnya itu akan mentertawakan dirinya dan menganggap dia adalah orang gila yang bermimpi menjadi orang kaya. Atas alasan inilah memaksa Jerry untuk berbohong kepada Rico. Dia masih menunggu saat yang tepat untuk membuka identitasnya kepada sahabat-sahabatnya itu. Mendengar perkataan Jerry tadi, Rico sedikit memiliki harapan baru dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa jalan keluar dari masalah ini justru muncul dari orang-orang di sekitar dirinya. Jika begini, dia pasti tidak akan susah-susah meminjam uang panas dengan bunga besar kepada perusahaan pinjaman uang arsen. Rico menatap mata Jerry untuk melihat apakah dia benar-benar serius dengan perkataannya. Saat itu Jerry mengangguk meyakinkan bahwa apa yang dikatakannya barusan adalah benar. Terima kasih Jerry. Aku tidak menyangka bahwa salah satu dari tiga sahabatku ini yang justru bisa memberiku jalan keluar dari masalah ini. Betapa aku telah meragukan kalian. Aku Rico O'Berry meminta maaf dengan tulus kepada kalian. Kata Rico dan segera berlutut di lantai. Melihat tindakan Rico ini, Jerry, Ryan dan Daniel terlonjak kaget. Apa-apaan kamu ini Rico? Bangun. Jangan seperti itu. Aku hanya perantara yang kebetulan memiliki sedikit solusi dalam masalah yang kau hadapi saat ini. Mengapa perlu berlutut? Sialan. Ayo bangkit. Kata Jerry segera mencubit sesuatu yang ada di dada Rico. Waduh. Sialan RGGGH. Sakit woi saktigat. Kau. Sejak kapan jadi homo? Woi. Lepaskan. Rico menjerit sejadi-jadinya dan buru-buru berdiri.
Daniel yang juga mengalami perlakuan yang sama dari Jerry segera menyerang Jerry. Mendapat serangan dari segala arah dari ketiga sahabatnya itu membuat Jerry pontang-panting menghindarinya. Ampun. Woi ampun. Aku bertobat. Aku tidak lagi. Woi ampun. Apakah kalian akan membun *Haku malam ini? Ingat. Jika aku mati, kalian tidak akan bertemu dengan orang kaya yang akan membeli aset keluarga Rico. Hahaha. Kata Jerry yang terpojok sambil memainkan alis matanya turun naik. Mendengar ancaman dari Jerry, teman-temannya segera menghentikan serangan mereka lalu sama-sama tertawa terbahak-bahak dalam suasana hati yang sedikit bahagia. Bersambung. Pewaris yang hilang bab 29. Bab 29. Pagi itu di Bukit Metro City. Seperti diketahui bahwa Bukit Metro adalah satu kawasan berbukit di Metro City. Di kawasan ini berdiri villa-villa mewah milik tokoh-tokoh elit bisnis di negara ini. Siapapun pengusaha yang bertempat tinggal di sini bisa dikatakan adalah pengusaha yang kaya raya. Tepat di depan sebuah villa yang sangat besar dan memiliki bentuk seperti kastel di bagian tengahnya, berdiri seorang lelaki setengah baya. Pagi masih begitu dingin di kawasan berbukit ini. Masih terlihat kabut tebal menyelimuti beberapa bagian. Saat ini kabut benar-benar menghalangi pandangan. Tapi udara yang dingin serta kabut tebal tidak menghalangi lelaki setengah baya itu untuk tetap berdiri mematung di depan pintu pagar villa itu. Dia tetap berdiri di tempat itu ketika penghuni villa masih asyik dengan bantal dan selimutnya masing-masing. Lelaki setengah baya yang mengenakan setelan pakaian serba hitam ini menatap sendu ke arah bangunan itu. Tepat sekitar 40 tahun yang lalu seseorang pernah membawanya masuk ke villa ini. Semua kenangan itu masih segar dalam ingatannya di mana kala itu dia diangkat dari tempat sampah dan kemudian memiliki kesempatan menjalani hidup dengan layak. Ketika itu tuan muda pemilik villa ini dengan murah hati telah membawanya ke tempat ini. Kak Wilson, apakah ini rumahmu? Ya, di sini adalah tempat tinggal keluargaku. Wah, indah sekali. Kak, apakah kau akan mengajakku masuk ke dalam? Kenapa? Apakah kamu tidak mau ku ajak masuk? Mau. Kalau begitu ayo kita masuk. Kita akan belajar bersama di kamarku. Draco, ini adalah kamarku. Ayo masuklah. Wah, kamarmu sungguh besar, Kak. Lihat itu. Itu adalah ranjang yang empuk. Apakah aku boleh berbaring di sana walau sebentar saja, Kak? Boleh. Pergilah. Kau boleh berbuat sesuka hatimu di kamarku ini. Awas, Kak. Aku akan berlari dari sini dan akan terbang tepat di atas ranjang tempat tidurmu. Hihihi. Empuk sekali, Kak. Hati-hati, Draco. Jangan salah mendarat atau seluruh gigimu akan patah bila kau mencium lantai. Hahaha. Lelaki setengah baya yang tak lain adalah Draco, ayah angkat Jerry ini menjatuhkan diri berlutut di tanah. Seluruh tubuhnya bergoncang hebat mengikuti irama tangisannya. Maafkan aku, Kak. Maafkan aku. Aku tidak berguna, Kak. Aku sama sekali tidak berguna. Kadang aku berpikir jika bukan karena ingin agar tuan muda bisa tumbuh besar dengan selamat, maka sudah sejak dulu aku akan menyerang keluarga Patrick dan memilih mati bersamamu. Saat ini Draco benar-benar tenggelam dalam tangisnya.
Dia mengepalkan tinju dan memukul-mukul tanah sebagai pelampiasan dari penyesalannya. Aku harus pergi dari tempat ini sebelum ada yang mengenaliku. Aku harus segera menemukan beberapa mantan anak buahku dan kembali membentuk klan Dragon Empire. Setelah itu aku akan memproklamirkan perang terbuka kepada seluruh geng yang bekerja di bawah keluarga Patrick. Setelah beberapa saat berlutut di depan villa milik keluarga William, Draco mulai mengusap air matanya dan bangkit. Saat ini dia memiliki misi yang jelas yaitu, mencari keberadaan bekas anggota Dragon Empire dan kembali membentuk kekuatan baru di dunia bawah tanah Metro City. Pagi-pagi sekali di depan pintu asrama lelaki Golden University, seorang mahasiswi dengan tergesa-gesa datang dan mengetuk pintu. Daniel, apakah kamu sudah pergi ke kelas? Jika belum, bukalah pintu. Aku ingin memberikan sesuatu padamu. Terdengar suara seorang wanita memanggil nama Daniel. Di dalam, Daniel yang baru saja merapikan rambutnya mengerutkan kening memandang ke arah Ryan dan bertanya. Nona gila dari mana pagi-pagi begini sangat berisik mengetuk pintu asrama lelaki. Memang aku sangat menyadari bahwa kamar ini dihuni oleh 4 anak muda tertampan di kampus ini. Tapi bukan begini juga caranya. Ini bisa merusak nilai pasarku sebagai yang paling tampan di sini. Ryan sangat terganggu dengan kata-kata yang keluar secara tidak tahu diri dari bibir Daniel. Sambil mencibir dia berkata, apakah cerminmu sudah tidak bekerja dengan baik? Perhatian wajah bekas pakaimu itu sebelum mengklaim sebagai lelaki tertampan di sini. Kata Ryan dengan nada tidak senang. Daniel hanya mencibir kemudian melenggang acuh tak acuh ke arah pintu. Begitu pintu dibuka. Rin, kamu. Seperti ditabrak skuter macet tua, Daniel sungguh terkejut melihat siapa yang berdiri di luar pintu. Hei, ada apa denganmu Daniel? Kau seperti melihat hantu saja. Tegur gadis yang ada di luar. Ryan yang melihat kaki Daniel bergoyang disko segera menghampiri. Siapa di luar Daniel? Tanya Ryan penasaran. Dia. Apakah ini bukan mimpi? Kata Daniel sambil menepuk-nepuk pipinya. Minggir kamu. Biar aku lihat. Begitu Ryan menjulurkan kepalanya untuk melihat siapa yang ada di luar, kontan saja dia juga terkejut tok-tok wow. Iya. Rin. Siapa di luar itu Ryan? Tanya satu suara. Ryan menoleh ke belakang dan melihat Jerry yang baru saja selesai mandi. Ryan tidak berkata, hanya menunjuk keluar. Jerry yang penasaran segera melangkah ke arah pintu, sehingga pintu itu penuh sesak sekarang. Rindy, apakah itu kamu? Tanya Jerry begitu melihat seorang gadis cantik yang sangat dia kenal. Rindy hanya tersenyum canggung melihat ketiga lelaki di hadapannya itu. Ada apa? Kenapa kalian seperti melihat hantu? Tanya Rindy sambil cemberut. Tidak seperti hantu. Sama sekali bukan hantu. Tapi, Daniel sangat gugup ketika ini. Tapi apa? Apakah kalian tidak suka aku di sini? Tanya Rindy lagi dan bergegas melangkah hendak pergi meninggalkan ketiga lelaki yang terlihat tolol itu. Tidak. Jangan sampai terjadi. Kata Daniel dengan kata-kata tak beraturan asal keluar saja dari mulutnya sambil memandang ke arah Jerry. Jerry yang tahu maksud Daniel segera keluar untuk mencegah Rindy agar tidak pergi.
Tunggu sebentar Rin. Maafkan atas tindakan kami yang bodoh barusan. Ini karena kami menyadari siapa kamu dan siapalah diri kami ini. Mereka teman-temanku yang sangat lugu. Begitu melihat seorang bidadari kampus sepertimu menjejakkan kaki di depan pintu kamar asrama kami, membuat hati ini seperti ditabrak oleh taksi yang penuh penumpang. Kata Jerry seenaknya saja. Rindy seperti tercekik mendengar kata-kata bodoh yang keluar dari bibir Jerry. Dia tidak menduga bahwa Jerry yang terkenal sebagai mahasiswa yang sangat pintar di kampus bisa berubah menjadi bodoh di depan perempuan. Ini yang membuat Rindy harus mati-matian menahan ledakan tawanya. Benar Rin. Kami tidak pernah bermimpi didatangi oleh bidadari kampus sepertimu di pagi indah yang permai ini. Kata Rian. Lagi-lagi kata yang keluar dari bibirnya ini tidak bisa diandalkan untuk memperbaiki suasana. Rindy semakin tersiksa menahan tawa. Sambil menarik nafas dalam-dalam guna mengontrol ledakan tawanya yang sudah sampai di ubun-ubun, dia berkata. Sudah. Aku datang ke sini dengan tujuan untuk mengundang kalian ikut berpartisipasi dalam perayaan hari ulang tahunku yang ke-22. Aku secara pribadi datang ke sini untuk mengundang kalian berempat. Datanglah Sabtu sore di Lotus Mansion. Kita akan sama-sama merayakannya di sana. Kata Rindy dengan senyuman yang manis sekali. Daniel yang sudah sejak lama menyukai Rindy segera datang dan berdiri tepat di hadapan Jerry dan Rian. Rindy, percayalah. Kami akan datang ke perayaan hari ulang tahunmu di Lotus Mansion Sabtu nanti. Jangankan Lotus Mansion, di puncak Menara Petronas KLCC pun akan kudatangi. Kata Daniel dengan gaya arogan yang gagal. Rian yang sejak tadi jengkel setelah dibelakangi oleh Daniel segera mencubit pinggang Daniel. Jangan bodoh, ngapain dia di puncak Menara Petronas merayakan ulang tahun? Emang kamu bisa manjat untuk sampai ke puncak? Bisik Rian ke telinga Daniel. Jerry yang berdiri terlindung oleh badan Daniel setengah mati menahan tawa. Oke. Terima kasih karena telah sudi mengundang kami Rin. Kami akan usahakan untuk datang ke acara ulang tahunmu nanti. Rindy hanya tersenyum dan mengangguk. Tanpa berkata lagi dia langsung memutar badan dan meninggalkan ketiga lelaki yang seperti kehilangan masa depan itu berdiri dengan ketololan berkepanjangan. Setelah Rindy menghilang di balik tikungan menuju ke arah tangga, barulah ketiga lelaki itu tersadar dari lamunannya. Oh sialan. Tuhan. Betapa sialnya aku. Panggung yang seharusnya menjadi milikku telah dirampok oleh Jerry. Kata Daniel menirukan gaya adegan dalam film Kungfu China. Jerry yang tahu bahwa Daniel memiliki perasaan kepada Rindy segera bertukar pandang dengan Rian. Rian hanya mengangguk. Tersenyum licik lalu, menerkam ke arah Daniel. Setaan. Apa yang akan kalian lakukan? Woi. Yang jangan woi. Anjir. Geli banget. Awas kalian akan aku balas setaan alas New Village ini wadaw. Teriak Daniel begitu Jerry dan Rian menggelitiknya. Rico yang baru saja keluar dari kamar mandi hanya bisa menggeleng tak berdaya melihat tingkah ketiga sahabatnya itu. Hei kalian! Berhentilah bercanda. Apakah kalian tidak lapar? Ayo cepat turun. Jika terlambat sampai ke kelas, kalian akan mendapatkan sesuatu yang indah dari Bapak Profesor. Kata Rico memperingatkan. Setelah semuanya selesai,
mereka berempat segera turun bersama. Saat itu mahasiswa yang lainnya juga telah tumpah ruah di depan kantin. Kafetarian itu benar-benar penuh sesak saat ini. Rico, Daniel, Ryan dan Jerry memilih meja di luar dan agak terpinggir dari meja yang lain. Meja ini biasa mereka tempati saat sarapan atau makan siang di kantin. Ini karena keempat orang ini sangat terkenal sebagai mahasiswa miskin di kampus. Terlebih lagi Jerry. Dia yang memegang predikat sebagai mahasiswa paling melarat di kampus hanya bisa sendirian ketika ketiga sahabatnya sedang tidak bersamanya. Hal seperti ini sudah biasa dia lalui selama 2 tahun ini. Jer, aku dengar besok Via sudah bisa ngampus lagi. Kata Ryan membuka suara di sela-sela sarapan mereka. Oh ya, kamu tahu dari mana? Tanya Jerry sangat antusias. Sepupunya yang memberi tahu kepadaku kalau dia sudah sembuh dari penyakitnya. Syukurlah kalau dia sudah sembuh. Dia adalah gadis pertama yang memperlakukanku dengan baik. Dia cantik dan tidak pernah memandang seseorang dari harta. Kata Jerry. Apakah kamu ingin mengatakan bahwa Lisa tidak baik kepadamu? Kata Rico menggoda Jerry. Dia tahu benar bahwa Sabtu sore kemarin Lisa bertengkar dengan Anton hanya karena dia tidak suka melihat Jerry terus-terusan dihina oleh Anton. Mendengar Rico menyindirnya dengan sangat telak tanpa tedeng aling-aling membuat Jerry tersedak. Bukan itu maksudku. Kata Jerry sambil melambai-lambaikan tangannya. Rico hanya tertawa geli melihat tingkah Jerry seperti itu. Namun ketika dia akan berbicara lagi, tiba-tiba sudut matanya melihat Herman sedang berjalan membawa segelas minuman ke arah meja mereka. Saat ini Rico, Daniel dan Ryan sudah membuat persiapan andai Herman mencari gara-gara, mereka akan melawan dan memberi Herman pelajaran walaupun Jerry melarang mereka. Saat itu Herman yang hampir sampai ke meja tempat mereka duduk tersenyum ramah dan berkata, "Hei Jerry, Ryan, Daniel dan Rico. Apakah kalian mengizinkan saya untuk duduk bersama kalian?" Rico yang mendengar kata-kata dengan nada bersahabat yang keluar dari mulut Herman mengerutkan dahi. Dia yang tidak tahu apakah Herman telah salah minum obat hanya menatap ketiga temannya bergantian. Namun Jerry yang terkenal sebagai orang yang tidak memiliki dendam segera mempersilahkan Herman untuk duduk bersama mereka. Silahkan duduk Herman. Kami merasa diberkati jika kau sudi duduk satu meja dengan kami. Kata Jerry mempersilahkan sambil tersenyum santai. Herman yang telah dipersilahkan untuk duduk oleh Jerry segera menyambar sebuah kursi dari meja lain dan segera duduk bergabung dengan 4 mahasiswa yang terkenal miskin itu. Sontak saja ini menjadi pemandangan yang aneh dan menimbulkan suara-suara sumbang di antara mahasiswa lainnya yang berada di tempat itu. Setelah duduk, Herman berinisiatif untuk memulai pembicaraan. Begini Jerry, dan kalian semua yang ada di sini. Aku menyadari tentang beberapa kesalahan yang telah aku lakukan kepada kalian terutama Jerry selama ini. Aku telah memperlakukanmu dengan tidak baik dan tidak manusiawi. Terutama waktu di restoran bahagia beberapa hari yang lalu. Di sini aku tidak ingin menyalahkan siapapun. Aku secara pribadi ingin meminta maaf atas kejadian itu. Dan aku berharap agar kalian terutama kamu Jerry, untuk dapat memaafkan kesalahanku itu. Kata Herman dengan raut wajah bersungguh-sungguh. Bagi Herman, dia tidak boleh lagi memperlakukan Jerry seperti dulu.
Ini karena tidak lain adalah kesimpulan yang dia dapat dari perbincangan mereka kemarin di restoran bahagia bersama Anton, Lisa dan yang lainnya. Walaupun Anton mati-matian membantah analisis dari Lisa, namun itu didasari oleh rasa kecemburuan terhadap Jerry dan hubungannya dengan Lisa. Tetapi dalam situasi ini Herman berbeda dengan Anton. Dia yang bisa berpikir secara jernih dapat menalar dan mencerna dengan baik semua opini yang disampaikan oleh Lisa. Oleh karena itu, dia langsung berinisiatif untuk membuat cara pencegahan. Andai Jerry bukan dari keluarga William, toh tidak ada ruginya bagi dia. Andai Jerry benar-benar tuan muda dari keluarga William, maka Herman dapat menyelamatkan wajah keluarganya. Karena walau bagaimanapun, keluarga Herman adalah pembantu bagi keluarga William. Atas dasar inilah Herman ingin mendekati Jerry dan berbaikan dengannya untuk menghindari sesuatu yang buruk yang akan menimpa keluarganya. Jerry yang masih belum tahu bagaimana hal-hal dalaman di keluarga William dan tidak tahu motif tersembunyi dari Herman menyambut baik akan niat Herman ini. Baginya mengurangi satu musuh akan membuka 10 pintu rejeki. Jadi, dia sambil tersenyum berkata, "Yang lalu biarkanlah. Aku tidak pernah memiliki dendam kepada siapapun dalam hidupku kecuali satu. Dan jangan tanyakan pengecualian itu. Saat ini kita bisa memulai catatan baru dalam persahabatan kita. Aku Jerry tidak menaruh dendam lagi padamu Herman," kata Jerry dengan tulus. Herman sangat terharu dengan ketulusan yang dimiliki Jerry. Dia berdiri, menarik Jerry untuk berdiri dan memeluknya dengan haru. "Terima kasih Jerry. Maafkan aku yang telah dibutakan selama ini." Jerry yang juga terharu segera membalas pelukan Herman. Namun sebelum dia sempat mengucapkan sesuatu, tiba-tiba satu suara dengan keras telah membentak ditujukan kepada mereka. "Herman! Sialan kamu! Apa yang kamu lakukan dengan kucing kurap itu hah?" Bersambung. Yang hilang. Pewaris yang hilang bab 30. Bab 30. Suara teguran yang bernada hinaan itu datang dari arah belakang membuat Herman dan Jerry segera menoleh. Rico, Daniel dan Ryan saling bertukar pandang melihat seseorang datang dengan wajah merah padam mendatangi meja di mana mereka berlima duduk. "Sialan kamu Herman. Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Anton dengan wajah memerah. Apakah aku harus melapor kepada kamu apa yang harus aku lakukan?" tanya Herman sambil mengerutkan keningnya. "Herman, obat apa yang kamu minum pagi ini? Mengapa kamu bisa bergaul dengan mereka Sialan kamu. Jangan katakan bahwa kamu telah terpengaruh dengan perkataan Lisa kemarin," kata Anton dengan sinis. "Begini Anton. Aku merasa selama ini aku telah melakukan banyak kesalahan terhadap Jerry dan teman-temannya. Sementara Jerry sedikit pun tidak pernah memperlakukan kita dengan buruk. Cobalah kamu berpikir dengan berlapang dada sedikit. Apakah Jerry pernah mengganggumu? Apakah Jerry pernah membalas semua perlakuan buruk kita kepadanya? Coba jujur dan katakan padaku mengapa kamu begitu membenci Jerry. Herman, kau, ada apa denganmu pagi ini? Apakah kau ingin membela kucing kurap ini dan ingin membuka perselisihan denganku tanya Anton yang semakin marah. Anton lalu bergegas menghampiri Jerry dan dengan kasar menarik kerah baju Jerry. Kau, beritahu aku. Obat apa yang kau berikan kepada Herman? Apakah kau merasa layak berteman dengannya?
Kau harus sadar diri. Lihat ke cermin siapa dirimu dan siapa kami ini. Kau tidak lebih dari seorang anak malang yang sangat miskin. Apakah itu pantas? Kata Anton meluapkan kekesalan hatinya kepada Jerry. Lepaskan dia. Kata Herman sambil memukul tangan Anton. Anton. Jika tidak ada orang miskin maka tidak akan ada orang kaya. Aku terlalu bodoh selama ini, mau saja terpengaruh dan mengikuti gaya aroganmu yang membuatku dijauhi oleh mahasiswa lain di kampus ini. Aku sudah cukup dan tidak perlu lagi ada perdebatan di sini. Jika tujuanmu datang ke sini untuk mencari gara-gara dengan Jerry, maka dengan tegas aku katakan bahwa aku tidak akan berdiri lagi di pihakmu. Akan tetapi jika kau mau membuka hati dan menyadari bahwa apa yang kita lakukan selama ini adalah salah, maka aku akan tetap menjadi sahabatmu. Kata Herman dengan tegas. Mendengar Herman berkata seperti mengancam, Anton hanya tertawa sinis dan berkata, Herman, kamu pikir kamu siapa? Jika bukan karena ayahku bersahabat dengan ayahmu, aku pun tidak sudi berteman denganmu. Dan satu hal lagi, silahkan berteman dengan anak malang yang tak jelas asal-usulnya ini. Dia bahkan tidak tahu siapa ibu dan ayahnya. Plak. Setelah Anton selesai dengan perkataannya, tiba-tiba sebuah tamparan melayang ke arah pipinya membuat Anton sedikit terhuyung-huyung. Saat ini semua yang ada di tempat itu dilanda keterkejutan. Rico dan Daniel adalah orang yang paling terkejut mendengar suara tamparan yang keras itu. Dia tidak menyangka bahwa Jerry saat ini kelihatan sangat marah dengan tangan bergetar hebat. Kau sudah keterlaluan, Anton. Semua perbuatanmu sudah melampaui batas. Aku masih bisa memaafkan jika tubuhku tersakiti dan masih bisa bersabar menelan penghinaan yang ditujukan kepadaku. Namun jika orang tuaku juga kau buat terhina, maka kau harus memiliki nyawa cadangan untuk itu. Kata Jerry sambil melangkah dengan mata merah menghampiri Anton. Bangun kau sialan. Ayo. Aku ingin melihat sekeras apa tulangmu. Anton benar-benar menggigil ketakutan melihat aura membunuh terpancar dari sorot mata Jerry. Dia yang selama ini selalu menyakiti Jerry tidak menyangka akan terkena batunya kali ini. Sambil memegang pipinya yang merah, dia mengancam. Kau berani menamparku. Aku akan pastikan bahwa kau tidak akan menerima lagi bantuan subsidi kuliah dari Dewan Kampus. Kau lihat saja nanti. Kata Anton lalu buru-buru pergi dari tempat itu. Jerry berdiri tegak dengan kedua tangan terkepal erat menatap kepergian Anton. Saat ini kemarahannya benar-benar sampai ke ubun-ubun. Dia baru mengendurkan kemarahannya setelah seseorang memegang pundaknya. Akhirnya kepala yang tunduk itu kini terangkat sudah. Orang yang selalu diintimidasi itu kini berbalik mendominasi. Benar kata pepatah, bahwa roda itu berputar. Saatnya kau tidak perlu lagi menelan segala hinaan. Untuk masalah uang kuliah, kami akan melakukan patungan demi menutupinya. Kau jangan khawatir Jerry. Kata satu suara dari belakang. Jerry menoleh dan melihat bahwa itu adalah Daniel. Dia segera tersenyum dan berkata, Aku sudah siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Kini aku tidak memerlukan lagi bantuan subsidi untuk menutupi biaya pendidikanku. Oh Jerry, apakah kau kini mendapatkan durian runtuh dari anak orang kaya yang telah kau selamatkan itu? Kata Ryan penasaran. Jerry hanya tersenyum dan berkata,
Kau akan tahu nanti. Sekarang ayo kita masuk dulu ke kelas. Mereka berlima lalu pergi berjalan beriringan menuju ke kelas setelah membayar uang untuk sarapan pagi mereka. Namun kali ini Herman yang berinisiatif untuk membayar tagihan itu. Jerry, masuk ke ruanganku sekarang. Terdengar satu suara berwibawa dengan nada memerintah. Jerry yang berjalan ingin memasuki kelas segera menoleh ke arah suara itu. Dia melihat seorang lelaki tegap dengan kepala sedikit botak dan berkacamata tebal berdiri tak jauh dari dirinya. Lelaki tegap ini dikenal oleh seluruh mahasiswa di kampus itu dengan panggilan Tuan Yanken. Dia adalah rektor di Golden University ini. Tuan memanggil saya. Tanya Jerry agak tergagap. Tuan Yanken hanya mengangguk samar dan membalikkan badan menuju ke ruangan kerjanya. Jerry yang saat ini gugup hanya bisa mengikuti Tuan Yanken dari belakang dengan berbagai pertanyaan berkecamuk dalam pikirannya. Duduk. Perintah Tuan Yanken setelah Jerry sampai di depan meja kerjanya. Jerry hanya patuh dan segera duduk. Saat ini Tuan Yanken membuka suara dengan pertanyaan. Jerry, apa yang telah kamu lakukan kepada Anton? Jawab aku dengan jujur. Kata Tuan Yanken sambil menatap tajam ke arah Jerry. Saya menamparnya Tuan. Kata Jerry tergagap. Mendengar pengakuan dari Jerry, Tuan Yanken dengan keras menamparkan meja membuat Jerry terlonjak kaget. Aku ingin menanyakan kepadamu, keberanian apa yang kau miliki untuk menamparkan wajah Anton? Kau tahu bahwa ayahnya Tuan Paul telah banyak berinvestasi di kampus kita ini. Apa kau tahu itu? Kata Tuan Yanken dengan nada marah. Saya tahu Tuan. Tapi dia benar-benar sudah keterlaluan. Saya tidak dapat mentolerir lagi ketika kata-katanya sangat menghina orang tua saya. Jadi, saya benar-benar marah dan langsung menamparkan wajahnya. Kau benar-benar berani anakku. Kau benar-benar telah mengusik anak orang yang memiliki pengaruh di universitas ini. Aku tidak bisa memberi pembelaan padamu andai Tuan Paul mengetahui hal ini. Banyak-banyaklah berdoa agar Anton lupa mengadukan kejadian ini kepada ayahnya. Kata Tuan Yanken sambil menarik nafas dalam-dalam menahan kekecewaan terhadap Jerry. Walau bagaimanapun, Jerry adalah mahasiswa yang memiliki prestasi di kampus. Dia adalah mahasiswa yang tidak pernah mengecewakan dan beberapa kali membuat kampus bangga dengan prestasi yang dia raih. Jerry juga tidak pernah memiliki masalah selama dia menjalani pendidikan di kampus ini kecuali hari ini. Dan itu tidak tanggung-tanggung. Sekali dia membuat masalah, langsung sampai membuat rektor pun ketakutan. Jerry hanya mengangguk mendengar perkataan Tuan Yanken. Sudah. Pergi ke kelas sekarang. Dan ingat. Jangan buat masalah lagi. Kata Tuan Yanken kepada Jerry. Terima kasih Tuan Yan. Kata Jerry sambil mengangguk hormat. Sesampainya Jerry di kelas, teman-temannya langsung menghujani Jerry dengan pertanyaan. Jerry. Ada apa kau sampai dipanggil oleh Pak Rektor? Apakah masalah dengan Anton tadi? Tanya Rian ingin tahu. Iya. Kelihatannya, Pak Yanken sangat takut kepada ayah Anton. Aku justru penasaran seperti apa kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki oleh Tuan Paul ini. Kata Jerry ringan. Kau jangan main-main Jerry. Tuan Paul itu bukan orang sembarangan. Dia yang berinvestasi di Golden University ini. Kalau Anton mengadukan hal ini kepada ayahnya,
dapat dipastikan bahwa kau akan mendapat kesulitan di kampus ini. Kata Ryan memperingatkan. Sudahlah. Aku tahu apa yang aku lakukan. Lagi pula ini bukan kesalahanku. Bukankah ini yang kalian tunggu dari aku? Iya kan? Tanya Jerry sambil tersenyum sinis. Apa maksud kamu, Jerry? Bukankah kalian sangat ingin melihat aku melakukan perlawanan terhadap Anton? Nah, sekarang setelah aku memberi pelajaran kepada anak itu, kamu malah bertindak menakut-nakuti aku. Sudahlah. Aku mau duduk. Kata Jerry sambil melangkah ke tempat duduknya. Saat ini waktu menunjukkan pukul 3 sore. Di luar pagar kampus terlihat seorang kurir sedang berbicara kepada bapak security yang sedang bertugas sore itu. Setelah beberapa saat mereka terlibat soal jawab, sang kurir pun langsung bergegas masuk dan berjalan menuju asrama lelaki. Setelah bertanya ke sana ke sini, akhirnya sang kurir pun menemukan alamat yang dia cari. Tepat saat itu, Jerry dan teman-temannya sedang santai membicarakan apa saja yang tidak penting. Saat ini, Daniel yang tampak tidak tertarik dengan topik yang mereka bicarakan tengah asyik mengotak-atik smartphone miliknya. Dia tampak sangat serius menatap ke arah layar ponselnya. Memang saat ini Daniel sedang sangat dipusingkan oleh perayaan hari ulang tahun Rindy yang akan diadakan tidak kurang dari 5 hari lagi. Dia berkeinginan untuk memberikan sesuatu yang berharga kepada gadis pujaan hatinya itu. Saat ini Daniel sedang serius melihat barang-barang perhiasan di salah satu toko online yang cukup punya nama besar di kalangan pencinta online shopping saat ini. Ryan yang dari tadi penasaran dengan keseriusan Daniel segera menghampiri dan bertanya. Daniel, apa yang membuatmu begitu serius? Apakah ada berita kriminal? Atau ada berita gosip yang lagi hot dari artis terkenal yang sedang naik daun saat ini? Tanya Ryan sambil menggeser duduknya. Mendengar pertanyaan Ryan, Daniel hanya mencibir. Aku sama sekali tidak tertarik dengan berita gosip selebriti saat ini. Mereka hanya bisa membuat sensasi secara barbar demi mendongkrak popularitas mereka. Bagiku, tidak ada yang mengherankan dari semua berita di media-media tentang mereka. Kau tahu, hanya untuk membuat sensasi, mereka dengan sengaja membayar para paparazzi dan penggemar palsu untuk menipu publik. Seolah-olah mereka memiliki ketenaran selangit sampai diburu kesana kemari oleh fans dan awak media. Kata Daniel dengan acuh tak acuh. Lalu dia melanjutkan. Beberapa dari mereka ada yang dengan rela menjual tubuh mereka ke para produser hanya demi sebuah kontrak. Makanya tidak mengherankan para selebriti ini hanya dengan modal akting yang pas-pasan tiba-tiba memiliki karir yang melambung tinggi. Masalah kualitas menjadi urusan belakang. Asal memiliki wajah cantik, bodi yang menawan dan berani pamer aurat, maka dapat dipastikan bahwa karirnya akan meningkat pesat walaupun skill aktingnya sangat membosankan. Kata Daniel dengan acuh tak acuh. Ryan yang berada tepat di sampingnya lantas bertanya. Jadi, apa yang membuatmu begitu serius dari tadi menatap ke layar ponselmu? Terus terang dari tadi aku memperhatikan bahwa kau sangat serius sampai lupa berkedip menatap layar handphonemu. Apakah ada sesuatu yang menarik perhatianmu? Ryan berhenti sejenak dari pertanyaannya. Dia menatap ke arah ketiga sahabatnya itu lalu kembali berkata. Apakah kalian tahu kalau hari ini dunia bisnis di Star Hill mengalami kegemparan?
Tanya Ryan kepada ketiga sahabatnya itu. Daniel yang tadi sangat serius menatap layar ponselnya kini mengalihkan perhatiannya. Ada apa yang terjadi di dunia bisnis Starhill, Ryan? Sepertinya kau sangat antusias sekali. Tanya Daniel kemudian. Mendengar Daniel tertarik ingin mengetahui berita yang dibawa oleh Ryan, maka Ryan melanjutkan. Apakah kamu belum mendengar bahwa perusahaan milik Smith Group Company yang berada di Starhill City ini telah diakuisisi oleh seorang pengusaha muda yang misterius? Seluruh aset, properti bahkan para tenaga kerjanya pun ikut diambil alih oleh perusahaan baru itu. Konon katanya perusahaan yang tadinya adalah Smith Group Company telah bertukar nama menjadi Future of Company. Berita ini telah dirilis oleh salah satu pemberita terpercaya tepat jam 12 siang pada hari ini. Kata Ryan dan dengan bersemangat lalu melanjutkan. Saat ini seluruh pengusaha baik yang kecil maupun yang memiliki aset jutaan dolar tengah berspekulasi mengatakan bahwa pengusaha muda misterius itu berasal dari Amerika. Ada juga yang mengatakan bahwa Future of Company ini hanya ranting dari sebuah perusahaan induk yang berbasis di Beijing. Jika benar perusahaan Future yang memiliki nilai pasar miliaran dolar ini hanya perusahaan ranting, maka tidak dapat dibayangkan betapa kayanya pengusaha muda yang misterius ini. Saat ini di beberapa media pemberitaan mulai menayangkan video live konferensi pers dari juru bicara Smith Group yaitu Tuan Barry yang juga merupakan presiden bagi perusahaan Smith Group cabang Starhill. Beliau telah mengeluarkan pernyataan bahwa perusahaan atas nama Smith Group telah sepenuhnya diambil alih oleh Future of Company. Kata Ryan menjelaskan berita yang dia ketahui kepada Daniel dengan sangat detail. Mendengar berita ini, Jerry yang memang berada di tempat itu bersama Ryan, Rico dan Daniel hanya bisa berpura-pura tidak tertarik dengan berita itu. Dalam hati dia berkata, Barry sepertinya sangat bersungguh-sungguh dalam pengaturan ini. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa dia akan bergerak dengan cepat. Apakah kakek benar-benar menginginkan agar aku mengambil alih seluruh perusahaan miliknya di Starhill ini? Saat perusahaan kakek telah sepenuhnya berada dalam kendaliku, sudah pasti cepat atau lambat aku akan banyak terlibat dalam kegiatan di perusahaan. Dan sepertinya identitasku akan semakin sulit untuk disembunyikan. Bersambung. Episode sebelumnya. Pewaris yang hilang bab 29. Episode berikutnya. Pewaris yang hilang bab 31.